وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kitabnya halaman 9. Bacaannya Ar-Rabi'atu Al-Adlu. Ar-Rabi'atu sekarang Al-Adlu wa huwa haramun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'atu Al-Adlu wa huwa haramun. وذلك بأن تدعو البالغة العاقلة إلى كفء ويمتنع الولي من تزويجها ولا بد من ثبوته عند الحاكم ببينة أو امتناعة من التزويج بحضور الحاكم بعد أمره له بذلك. الخامسة سفر الولي إلى مسافة قصر فأكثر بخلاف ما إذا كان دونها فلا بد من إذنه. السادسة حبس الولي مع منع الناس من الوصول إليه وإلا فليوكل أو يعقد في موضع السجن. السابعة تواريه بمعنى اختفائه كلما طلب منه عقد النكاح
As-saminatu ta'azzuzuhu ayyil waliyyi bima'na annahu kullama minhu kullama tuliba minhul aqdu wa'adahu bil huduri walam yusarrih bil adli ayil imtina'i wala budda min thubuti kullin min at-tawari والتعزز عند الحاكم ببينة التاسعة نكاحه أي إذا أراد الولي أن ينكحها لنفسه كابن عم ليس هناك من هو أقرب منه ولا من يساويه بالدرجة فإنه يقبل النكاح ويزوجه الحاكم العاشرة إذا أراد نكاحها لطفله الصغير ولا ولي لها أقرب منه ولا في درجته فإنه يقبل النكاح لولده ويزوجه الحاكم الحادية عشرة إذا أراد نكاحها لحفيده أي ابنه وهو غير مجبر فإن كان مجبرا بأن كانت الزوجة بنت ابنه الآخر وهي بكر تولى الطرفين والله أعلم الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ar-rabi'atu, pernikahan yang menjadi walinya adalah wali hakim, berpindah kewalian kepada wali hakim. Yang keempat adalah bentuknya, kasusnya ar-rabi'atu al-adlu, yaitu adl. Wa huwa haramun, adl ini hukumnya haram. Walinya disebut dengan wali adl. Walinya disebut dengan wali adl. Wali yang tidak mau menikahi dari anak perempuannya misalnya, atau cucu perempuannya misalnya, atau perempuan-perempuan yang merupakan dia semestinya menjadi wali, tapi dia tidak mau menikahkan, disebut walinya wali adl. Jadi kalau seandainya ada seorang wali yang dia tidak mau menikahi seorang perempuan, walhal ini wali merupakan wali perempuan tersebut,
maka wali ini dalam hukum agama disebut dengan wali apa tadi? Wali adal namanya. Wa huwa haramun, dan hukum adal ini nggak mau menikahi seorang perempuan walhal dia adalah seorang walinya, haramun, adalah haram. Bagaimana contohnya? Wadzalika bi an tad'uwal balighatul aqilatu. Contoh hal tersebut adalah seorang perempuan yang sudah baligh, dia membawa atau mengajak yang ini sudah baligh perempuannya juga al-aqilatu, berakal, ila kuf'in, kepada laki-laki yang sekufu, dibawa itu. Ini perempuan sudah membawa laki-laki yang merupakan calon mempelai prianya, bakal menjadi calon suaminya, dibawa dan sekufu, sepadan. Ya, kemarin ya, ada kufu atau kafa'ah atau disebut dengan kesepadanan tuh yang kemarin tuh. Jadi ada seorang perempuan yang sudah baligh, seorang perempuan yang berakal membawa laki-laki calon suaminya yang sekufu. Tetapi keadaan walinya wayamtani'ul waliyu min tazwijiha, walinya tidak mau untuk menikahinya, walhal laki-laki yang merupakan calon suaminya adalah laki-laki yang sekufu, dibawa oleh seorang perempuan yang sudah baligh, dibawa oleh seorang perempuan yang berakal, kemudian ternyata walinya tidak mau apa? Tidak mau menikahkan ini. Nah, wali yang demikian dalam hukum agama disebut dengan wali apa tadi? Wali adal. Sebutnya wali adal. Nah, ini berpindah nanti kewaliannya itu. Jadi bukan dia yang nikahin, dia nggak mau, maka nanti berpindah kewaliannya kepada wali siapa tadi? Wali hakim yang kemarin tuh. Jadi kalau seandainya ada seorang wali yang kasusnya demikian, ada perempuan yang sudah baligh, perempuan yang berakal, kemudian membawa calon mempelai suaminya yang sekufu, yang sekafaah, yang sepadan, kemudian walinya tidak mau menikahi, maka walinya disebut dengan wali adal. Nanti pernikahannya yang menjadi wali bukan si wali tersebut yang tidak mau menikahkan, tapi adalah wali apa? Wali hakim tuh. Nanti tuh yang kemarin sudah diuraikan ya, wali hakim adalah seorang apa tuh? Kemarin seorang sultan atau seorang penguasa atau wakilnya itu. Wakilnya bisa siapa kemarin tuh? Menteri. Kemudian siapa lagi? Itu semua merupakan apa tuh? Yang disebut dengan wali hakim. Jadi kalau seandainya kasus yang keempat ini ada seorang perempuan yang walinya adal, walinya wali adal, artinya walinya tidak mau menikahi perempuan tersebut, padahal ini perempuan membawa seorang suami, calon suami yang sekufu, yang sekafaah, maka si wali tersebut disebut dengan wali adal. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, wala budda min thubutihi indal hakimi bibayyinatin, dan tidak boleh tidak, artinya mesti, min thubutihi, dari tetapnya, indal hakimi, di sisi seorang hakim, bibayyinatin, dengan adanya saksi. Ada saksi, ada bukti memang bahwa memang walinya tidak mau menikahkan ini perempuan. Kalau seandainya sudah demikian, di depan hakim dihadirkan buktinya, dihadirkan saksinya bahwa benar walinya tersebut tidak mau menikahi perempuan ini, walhal si perempuan sudah membawa calon mempelai suaminya yang sekufu, yang sekafaah, yang sepadan. Jadi itu pertama. Jadi harus ada saksi yang dihadapkan kepada seorang hakim. Atau yang kedua, awimtinaihi. Ini imtinaihi. Di kitab itu imtinaatin ya. Imtinaatin. Dibenerin tuh. La'alla shawab. Ini salah penerbit, salah pencetak, bukan salah pengarang. Yang benar adalah awimtinaihi minat tazwiji. Bukan tak marbutah itu.
di kitab kan tak marbutah ya, awim tinaatin gitu ya. Nah itu mudah-mudahan yang benar, awim tinaihi min tubutihi awim tinaihi wala budda min tubutihi indal hakimi bibayinatin awim tinaihi. Itu kan awim tinaatin tuh ya, tak marbutah diganti tuh, dicoret doang itunya, titiknya dicoret doang tuh, diganti titiknya dicoret, maka menjadi hak bukan tak marbutah. Jadi bacanya wala budda min thubutihi indal hakimi bibayyinatin awim tinaihi minat tazwiji. Jadi tadi kembali lagi, kasus yang keempat adalah bentuk daripada seorang wali hakim menikahkan seorang perempuan apabila walinya wali adal, walinya tidak mau menikahi perempuan itu. Padahal ini perempuan sudah mendatangkan calon mempelai suaminya yang sekufu, yang sekafaah, yang sepadan, tapi walinya sama sekali tidak mau apa? Tidak mau menikahkan. Dan mesti min tubutihi indal hakimi bibayinatin. Yang pertama, mesti ada saksinya tuh. Memang saksinya memang ada, pas dihadapkan kepada seorang hakim, benar memang si walinya tidak mau menikahkan ini perempuan. Ada saksinya, ada orang yang menyaksikannya tuh. Itu yang pertama. Atau yang kedua, awim tinaihi minat tazwiji. Atau si wali tidak mau menikahkan perempuan tersebut bihuduril hakimi, dengan hadirnya seorang hakim, ba'da amrihi lahu bidzalika, setelah dia memerintahkan, si hakim memerintahkan kepada walinya untuk menikahkan perempuan tadi. Udah diperintahin, nikahin ini perempuan pengen nikah, ternyata walinya tetap bersikeras tidak mau apa? Tidak mau menikahkan. Kasus yang demikian, maka berpindahlah kewaliannya, sekalipun ada wali yang sesungguhnya, tetapi dikarenakan wali sesungguhnya ini tidak mau apa? Tidak mau menikahkan, wali yang tidak mau menikahkan seorang perempuan disebut dengan wali adal itu. Kalau sudah demikian kasusnya, memang ada saksi-saksinya, kemudian yang kedua, atau si wali memang tidak mau juga menikahkan ini perempuan, dihadirkan ada seorang hakim yang sudah memerintahkan kepadanya, maka dalam keadaan demikian berpindahlah kewalian tersebut kepada wali siapa? Kepada wali hakim. Jadi perempuan nggak usah takut kalau udah cocok dengan calon mempelai suaminya, kemudian ternyata walinya tidak mau apa? Tidak mau menikahkan, datang ke KUA aja udah. KUA datang, lapor, nanti ada wali hakim yang ditunjuk oleh KUA. Setelah ada mediasi kepada si wali tersebut, pertemuan, nggak mau juga ini wali menikahkan, baru nanti KUA yang akan menunjuk seorang wali hakim untuk menikahkan perempuan tadi. Agama menjaga ini karena khawatir nanti terjadi apa? Perzinahan itu. Orang pengen nikah kan jadi bagus. Artinya dalam hukum agama terlindungi. Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan. Nah, untuk menjaga itu, makanya ada wali hakim di sini. Agama menjaga seorang perempuan untuk kehormatannya. Jangan sampai seorang perempuan gara-gara tidak dinikahkan, pada akhirnya nekat, pada akhirnya nggak mau dia nikah secara hukum agama, yang pada akhirnya berzina. Tidak diperbolehkan dalam hukum agama. Oleh karena itu, agama memerintahkan ada seorang wali hakim yang menjadi wali apabila seorang perempuan walinya ternyata adal, artinya walinya tidak mau apa? Tidak mau menikahkan. Perempuan nggak usah takut nanti. Kalau walinya begitu, KUA lapor, nanti insya Allah KUA nunjuk wali hakim nikah. Yang penting jadi apa? Jadi nikah. Wali nggak setuju, wali nggak mau, urusan nanti belakangan. Karena kita pengen apa? Pengen nikah. Yang berzina didukung, apalagi yang apa? Yang pengen nikah harus lebih didukung lagi. Jadi wali yang memang dia itu tidak mau menikahkan seorang perempuan, walhal ini perempuan sudah ada dan membawa calon mempelai suaminya yang sekufu, yang sekafaah, maka nanti setelah ada saksi atau si wali tetap tidak mau menikahkan perempuan tadi di hadapan hakim, setelah diperintahkan oleh hakim tersebut, maka berpindah kewalian kepada siapa?
wali hakim. Jadi walinya disebut dengan wali apa? Wali adal. Jelas ya? Wali adal. Yang kelima, al-khamisatu safarul waliyyi ila masafati qasrin fa akthara. Seorang wali melakukan safar, melakukan perjalanan yang jaraknya itu adalah jarak di mana diperbolehkan mengqashar salat. Jaraknya jarak yang diperbolehkan seseorang untuk mengqashar salat atau bahkan lebih. Berapa jaraknya? 2 marhalah. Jarak yang diperbolehkan seseorang untuk mengqashar salat yang fardu. Zuhur tadinya 4 rakaat. Kalau sudah sampai jarak ini, jarak yang diperbolehkan seseorang untuk mengqashar salat, maka menjadilah zuhurnya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Asar yang tadinya 4 rakaat, dikarenakan seseorang ini menempuh jarak yang sudah sampai diperbolehkan qashar salat, maka yang tadinya asar 4 rakaat menjadi berapa rakaat? 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat jadi berapa rakaat? 3 juga, kagak 1,5 kagak. Tetap 3 juga. 1,5 lagi entar. Ada asap enggak? Ada asap. 3 asap. Ada asap? Oh enggak ada. Dia tahu. Jadi yang dibilang jarak diperbolehkan qashar itu berapa jaraknya? Jaraknya 2 marhalah atau lebih. 1 marhalah sama dengan 44,352 km. Tulis tuh, catat. 1 marhalah sama dengan 44,352 km. 44,352 km. 1 marhalah 44,352 km. Berarti 2 marhalah sama dengan berapa itu? 88,704 km. Maklum ya, makan tempe soalnya. Tadi ngitungnya belet. 1 marhalah sama dengan 44,352 km. 2 marhalah kaliin tuh sama dengan 88,704. Jadi kalau seandainya ada orang yang memang safarnya sudah sampai jaraknya 88,704 km, berarti sholat boleh diapakan? Boleh diqashar. Zuhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2, maghrib 3 tetap 3. Nah ini kalau seandainya kasusnya yang kelima ini, ada seorang wali yang memang dia melakukan safar. Safarnya, perjalanannya itu sampai kepada jarak diperbolehkan qashar salat tadi 2 marhalah atau lebih, minimal 2 marhalah. 2 marhalah, 1 marhalahnya sama dengan 44,352 km, berarti 2 marhalah sama dengan 88,704 km. Nah, kalau seandainya ada seorang wali yang sudah perjalanannya, safarnya sampai kepada jarak tersebut atau bahkan lebih, kemudian tidak ada wakilnya sama sekali untuk menikahkan si perempuan tadi, maka bagaimana kasusnya kalau demikian? Maka diperbolehkan dalam hukum agama, berpindahlah kewalian tersebut kepada wali siapa? Pada wali hakim. Pas dicari, tahu-tahu walinya lagi safar. Safarnya, perjalanannya, jaraknya, jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat 2 marhalah atau lebih. Sementara ini perempuan mesti apa? Mesti nikah tuh. Kalau nggak nikah khawatir nanti berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperbolehkan dalam hukum agama itu perempuan mengangkat seorang wali hakim untuk menikahkannya. Jelas ya? Bi khilafi ma idza kana dunaha. Lain halnya kalau memang jarak tempuhnya kurang dari 2 marhalah. Ini walinya lagi dalam keadaan safar, tapi safarnya tidak mencapai 2 marhalah, kurang dari 2 marhalah, 70 km,
82 km atau kurang pokoknya dari ukuran itu. Bagaimana kasusnya kalau demikian? Berarti fala budda min idnihi, wajib itu perempuan nikah dengan izin dari walinya. Jadi nggak boleh langsung apa? Nggak boleh langsung nikah. Lain halnya kalau seandainya walinya safar, kemudian jarak tempuhnya sudah merupakan jarak diperbolehkan qasar salat 2 marhalah atau lebih tadi 88,704 km. Ini perempuan pengen nikah. Udah kebelet ini perempuan, digarukin sama mempan juga. Udah macem-macem cara, masih pengen nikah juga. Sementara walinya udah apa? Walinya lagi safar. Dalam keadaan demikian, berpindahlah kewaliannya tersebut kepada wali siapa? Wali hakim. Lain halnya kalau seandainya memang jaraknya kurang dari berapa? 2 marhalah, maka mesti mendapatkan izin dari walinya. Jelas ya? Ad-dinu yusrun tuh, agama mudah, tapi jangan dimudah-mudahin tuh. Agama itu mudah, agama itu gampang, tapi jangan digampang-gampangin tuh. Agama sangat mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Agama sangat gampang, tapi jangan digampang-gampangin tuh. Nah ini contohnya tuh, ada seorang wali safar, jaraknya 2 marhalah atau lebih. Kemudian ini perempuan pengen nikah, maka berpindahlah kewaliannya kepada wali hakim untuk menikahkan perempuan tadi. Tetapi kalau jaraknya kurang dari 2 marhalah, mesti mendapatkan izin dari walinya. Tidak boleh langsung dinikahkan. Jelas ya? Tadi yang keempat, walinya wali adal disebutnya. Wali adal, wali yang tidak mau menikahkan seorang perempuan. Walhal ini perempuan sudah baligh, berakal, membawa calon mempelai suaminya yang sekufu, yang sekafaah, yang sepadan. Walinya nggak mau nikahin, ada saksinya. Kemudian atau yang kedua, walinya nggak mau nikahin, walhal hakim sudah memerintahkan untuk menikahkan, maka berpindahlah kewaliannya kepada wali hakim. Wali yang demikian disebut dengan wali apa? Wali adal. Namanya tuh, wali yang nggak mau menikahkan seorang perempuan. Yang kelima tadi, walinya safar, melakukan perjalanan jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat, yaitu 2 marhalah atau lebih. 1 marhalah sama dengan 44,352 km, berarti 2 marhalah sama dengan 488,704 km. Apabila ada seorang wali yang melakukan safar dengan jarak 2 marhalah tadi 88,704 km, sementara ini perempuan ingin nikah, maka berpindahlah kewalian kepada wali siapa? Kepada wali hakim. Lain halnya kasusnya kalau seandainya jaraknya kurang dari berapa? 2 marhalah, maka mesti apa tuh? Mesti izin dari walinya. Jelas ya? Ini mesti dipahamin, hafal, pahamin, hafal, pahamin, hafal. Nanti ada kasus seperti ini kita tahu, oh iya, ini seperti ini masalahnya, seperti ini kasusnya, dalam hukum agama seperti ini keadaannya. Kemudian yang keenam, maka Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, as-sadisatu, yang keenam, berpindah kewalian kepada wali hakim adalah habsul waliyyi ma'a man'in nasi minal wusuli ilaihi. Seorang wali dipenjara disertai dengan orang-orang mencegah untuk sampai kepada wali tersebut. Dijaga ketat, nggak bisa sampai ke walinya tuh, dijaga ketat. Maka dalam keadaan demikian berpindah kewalian kepada wali hakim karena susah untuk mencapai kepada wali tersebut, dijaga ketat, nggak boleh masuk sama sekali. Maka dalam keadaan demikian, apabila kasusnya seperti itu, ada seorang perempuan yang pengen nikah, ternyata walinya ditahan, dipenjara dan dijaga ketat, nggak boleh siapapun masuk menemuinya. Maka dalam keadaan demikian kasusnya, ada seorang perempuan yang pengen nikah, berpindah kewaliannya kepada wali siapa? Kepada wali hakim. Tuh, ada walinya, misalnya bapaknya, misalnya kakeknya, misalnya paman sekandungnya, misalnya saudara laki-laki yang sekandungnya. Walinya dia tuh, ini perempuan pengen nikah,
kemudian dipenjara, ditahan, ketat penjagaannya, nggak boleh masuk, maka berpindahlah kewaliannya kepada wali hakim. Dalam hukum agama diperbolehkan seperti itu. Jadi syaratnya mesti apa tuh? Syaratnya susah untuk sampai kepada walinya tuh, kan dijaga ketat, nggak boleh masuk sama sekali, nggak boleh menemui wali sama sekali. Dalam keadaan demikian, dalam hukum agama, perempuan tadi diperbolehkan untuk mengangkat wali hakim untuk menikahkannya. Wa illa, kalau seandainya memang masih bisa sampai kepada walinya, kan tadi yang pertama kasusnya, kalau seandainya memang susah untuk sampai kepada walinya, dijaga ketat, nggak boleh siapapun menemui wali tersebut. Maka dalam kondisi demikian, keadaan demikian, ini perempuan berpindah kewaliannya untuk menikahkan kepada wali siapa? Pada wali hakim tuh. Tapi dengan syarat apa tadi tuh? Nggak bisa masuk, nggak bisa menemui, nggak bisa sampai. Dijaga ketat itu oleh orang semua, tidak diperbolehkan. Maka ini perempuan berpindah kewaliannya kepada wali hakim. Tetapi yang kedua, wa illa, kalau seandainya memang tidak dijaga ketat, walhal bisa sampai ini perempuan kepada walinya, artinya orang lain, bahkan orang lain siapapun, bahkan orang pihak yang merupakan keluarganya, saudaranya, diperbolehkan menemui ini walinya tuh. Ini perempuan diperbolehkan menemui walinya. Bagaimana kasusnya kalau demikian? Falyuwakkil. Yang pertama pilihannya. Pilihan pertama, opsi pertama, hendaklah walinya mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan tadi. Ini pilihan pertama. Kemudian opsi yang kedua, pilihan yang kedua, au ya'qid fi mawdi'is sajni, atau walinya langsung yang mengakadkan di tempat penjaranya. Tuh, ini kasus yang kedua apabila tidak dijaga ketat, apabila ini perempuan bisa sampai kepada walinya. Ciri pilihan yang pertama adalah itu wali diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan itu. Pilihan yang kedua, langsung walinya yang menikahkan di tempat penjaranya. Jadi ini kasus adalah kalau seandainya ada seorang wali yang dipenjara, kemudian susah sampai kepada wali tersebut, dalam hukum agama, apabila ada seorang perempuan yang pengen nikah, maka berpindah kewalian kepada siapa? Kepada wali hakim. Tetapi kalau seandainya mudah sampai kepada wali tersebut, ada dua pilihan, ada dua opsi. Opsi yang pertama, pilihan yang pertama, si wali diperbolehkan untuk apa? Untuk mewakilkan, untuk menikahkan perempuan tersebut kepada orang lain. Pilihan yang kedua, si wali langsung mengakadkan menikahkan ini perempuan di tempat penjaranya. Jelas ya? Jadi tadi yang keempat, walinya wali adal. Wali adal, wali yang tidak mau menikahkan seorang perempuan, hukumnya haram. Contohnya ada seorang perempuan yang sudah baligh, yang berakal, membawa calon mempelai suaminya yang sepupu, yang sekafaah, yang sepadan. Si wali tidak mau menikahkan. Apabila ada saksi-saksi yang mengetahuinya, atau memang setelah hakim memerintahkan si wali tetap tidak mau menikahkan, maka berpindah kewalian kepada wali siapa? Wali hakim. Walinya disebut dengan wali apa? Wali adal namanya. Yang kelima, walinya dalam keadaan safar. Safarnya safar yang mencapai jarak apa? Diperbolehkan mengqashar sholat 2 marhalah atau lebih. 1 marhalah sama dengan 44,252 km. 2 marhalah sama dengan 88, apabila kasusnya ada seorang wali yang demikian dalam keadaan safarnya sudah mencapai jarak tadi, maka ini perempuan pengen nikah. Perempuan tersebut diperbolehkan untuk nikah tanpa walinya tuh. Langsung saja yang menikahkan siapa? Wali hakim. Lain halnya kalau jaraknya ternyata kurang dari berapa? 2 marhalah. Maka mesti apa? Mesti izin dari wali tersebut. Yang keenam tadi kasusnya walinya di penjara, dijaga ketat, nggak bisa sampai kepada wali tersebut, maka perempuan ini pengen nikah, maka nanti yang menikahkan bukan walinya itu, tetapi wali siapa? Wali hakim. Tapi kalau bisa sampai kepada walinya dengan cara apapun sampai ke walinya,
ada dua pilihan bagi walinya. Pertama, mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan tadi. Yang kedua, langsung walinya yang apa? Yang menikahkan di dalam penjara tersebut. Jelas ya? Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Ilahi bijahil Asma'ikal husna tajudu bitaubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli hali wa lamhatin tunajji يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء وبالأولياء جدنا بالإجابة الحمد لله